Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Semuanya, kaifa halukum fi hadzal yaum? Ma darsuna al-an? Alhamdulillah, kali ini kita akan belajar pelajaran yang selanjutnya ya. Pembahasan yang selanjutnya di kelas 5 ya. Insya Allah kita akan membahas tentang larangan tabaruj. Kalau kemarin itu melarang khamar ya, kita sudah belajar tentang larangan khamar. Sekarang kita belajar tentang larangan tabaruj. Nah, Ustadz mulai. Sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Jika berdoa, doaan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Amin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan rizkimu untukmu dan juga telah kuridhoi Islam sebagai agama bagimu gitu ya. Kemudian mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Artinya jika Allah menghendaki kebaikan terhadap seseorang, maka Allah akan membuatnya faqih dalam beragama gitu ya, dalam agama, dalam din, dalam urusan Islam kayak gitu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz akan buka dengan sebuah ayat ya. Ayatnya adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal qawa'idu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaysa 'alayhinna junahun ay yad'na thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina. Artinya apa? Artinya adalah, di sini disebutkan dan para perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung yang tidak ingin menikah lagi, maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian luar mereka dan tidak bermaksud menampakkan perhiasan gitu ya. Nah, dalam ayat ini yang akan Allah sampaikan, yang hendak Allah sampaikan adalah perempuan yang sudah dewasa yang belum mencapai usia lanjut atau tua ya. Jadi perempuan yang belum tua, yang yang belum berhenti haid, maka wajib menggunakan pakaian luar atau jilbab. Nah, jilbab seperti yang sudah kita bahas di kelas 4 dulu adalah pakaian yang longgar ya, yang longgar, yang tidak ada potongannya, atau kita sering mengenal gamis ya. Jadi gamis itu adalah wajib bagi perempuan ketika mereka keluar rumah, perempuan yang sudah balik. Nah, khusus di luar rumah ya. Nah, seperti itu. Kemudian Islam itu adalah melarang perempuan untuk bertabaruj. Tabaruj itu yang tadi disampaikan adalah menampakkan perhiasan dan kecantikan kepada laki-laki asing atau bukan mahramnya kayak gitu. Jadi yang tadi ya, pertama kita harus menggunakan jilbab kalau perempuan ketika keluar rumah, dan juga khimar ya, kerudungnya. Nah, kemudian tidak menampakkan kecantikan dan perhiasannya ketika keluar rumah untuk menarik perhatian laki-laki ya, yang bukan mahram. Nah, itu untuk perempuan kayak gitu. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, ikhwan juga harus tahu ya, karena ikhwan itu adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ikhwan itu juga
adalah pemimpin bagi para perempuan. Maka dari itu nanti antum yang berkewajiban untuk mengingatkan ya saudara-saudara antum yang perempuan gitu ya untuk menggunakan jilbab keluar rumah, ketika keluar rumah, dan juga tidak tabarruj. Nah, jika kaum perempuan tua dilarang untuk melakukan tabaruj gitu, maka perempuan selain mereka, yaitu perempuan yang lebih muda dari mereka juga pasti lebih dilarang lagi gitu ya untuk melakukan tabaruj. Nah, dari ayat Al-Qur'an yang lain juga kita ketahui Allah mengharamkan tabaruj. Tabaruj ya. Ingat tabaruj itu adalah tadi apa? Menampakkan perhiasan dan kecantikan kepada laki-laki asing atau yang bukan mahram. Nah, dalam surat Al-Ahzab ayat 33 disampaikan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah al-ula. Jadi janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu, kayak gitu ya. Jadi artinya adalah tabaruj bagi perempuan khususnya adalah perbuatan yang haram atau dilarang oleh Allah untuk dikerjakan. Apa saja yang termasuk tabarruj? Nah, di sini dalam surat An-Nur ayat 31 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala yadribna biarjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihim. Min zinatihim. Nah, di sana wallahu a'lam bishawab, di sini disebutkan artinya adalah dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Ya. Jadi dahulu perempuan-perempuan pada masa jahiliyah itu sering menghentakkan kakinya ya agar gemerincing perhiasan mereka itu terdengar ya oleh laki-laki yang asing, oleh laki-laki yang bukan mahramnya gitu ya. Nah, itu salah satu contohnya ya yang ada dalam Al-Quran. Itu nggak boleh. Antum punya perhiasan gitu, punya gelang, punya anting gitu. Apalagi anting ya, anting itu berada di sini ya, di telinga yang kemudian itu termasuk dalam aurat perempuan. Nah, Ustaz sampaikan lagi ya ciri-ciri tabarruj nih. Yang pertama, perempuan yang memakai wewangian kemudian melewati suatu kaum agar mereka mencium aromanya, kayak gitu. Jadi bagi seorang perempuan parfum itu haram, kayak gitu, karena itu termasuk dalam tabarruj, kayak gitu. Ustaz kalau misalkan pakaian yang mengandung pewangi bagaimana, gitu ya? Nah, itu bagi perempuan pakaian yang mengandung pewangi gitu ya. Diusahakan tidak sampai, kalau parfum kan beda ya, parfum itu kita pakai kemudian ngahiliwir ya. Sampai bahkan ketika kita lewat masih dalam 5 menit setelah kita lewat masih tercium ya parfumnya, kayak gitu, dan itu dicium oleh aromanya dicium oleh laki-laki yang lain ya. Itu nggak boleh kayak gitu. Nah, kemudian memoles wajah dengan warna-warna tertentu agar dilihat oleh laki-laki asing, ya gitu ya. Jadi memoles wajah ketika keluar rumah ini mah ya, ketika keluar rumah itu nggak boleh kayak gitu ya. Make up yang sangat sekali tebal gitu ya, untuk menarik lawan jenis gitu, agar terlihat cantik. Nah, adapun kalau misalkan berhiasnya itu di rumah itu boleh. Apalagi misalkan kalau sudah punya suami, nah, kemudian berhias itu boleh. Kayak gitu untuk suaminya, karena suami itu termasuk mahram gitu ya. Anak-anakku, selanjutnya memakai topi tanpa berkerudung, itu juga sama ya, memakai topi tanpa berkerudung gitu ya, nggak boleh. Kemudian memakai celana panjang tanpa jilbab saat keluar rumah di dalam kehidupan umum. Nah, kehidupan umum itu adalah ketika kalian melangkahkan kaki keluar dari rumah. Rumah adalah kehidupan khusus. Nah, kehidupan khusus adalah salah satunya rumah, kita boleh gitu ya menanggalkan jilbab kita
karena mahram kita yang ada di rumah mah gitu ya. Kalau di luar rumah itu kan umum ya. Contoh misalkan kalian pergi ke tempat rekreasi, kalian menggunakan kerudung tapi menggunakan celana panjang ya, itu nggak boleh kayak gitu. Kalau di rumah gimana, pakai celana panjang boleh. Kalau di luar rumah nggak boleh, karena tadi aturannya sudah jelas Allah sampaikan bahwasanya harus memakai jilbab, ya, harus memakai jilbab kalau misalkan keluar rumah, kayak gitu. Itu. Nah, apalagi misalkan antum foto ya, ketika antum nggak pakai jilbab, antum difoto ya, kemudian fotonya itu tersebar dan dilihat oleh orang-orang asing, lelaki yang bukan mahram, nah itu bisa menjadi dosa jariah juga buat antum. Apa itu dosa jariah? Dosa yang ketika antum mungkin sudah meninggal, dosa itu terus mengalir. Dosa ya, bukan pahala. Dosa karena kemaksiatan yang kita lakukan kemudian kita pertontonkan di depan publik. Ya, contoh misalkan nih untuk perempuan nih. Ketika antum joget-joget tidak menutup aurat ya, kemudian antum sudah balik, nah di sana kemudian video antum itu tersebar di internet. Karena sudah tersebar jadi nggak bisa dihapus gitu ya. Nah setelah itu antum misalkan meninggal. Nah ketika meninggal itu karena orang-orang lain, orang yang asing yang bukan mahram antum itu melihat foto-foto antum yang sudah balik tapi tidak menutup aurat, itu bahkan dipertontonkan di depan publik, maka itu bisa menjadi dosa jariah bagi antum, mengalir terus. Antum sudah mati, dosanya masih ada, begitu. Nauzubillah ya. Yang kita inginkan adalah pahala jariah ya. Ya seperti itu, pahala yang mengalir terus bahkan sampai antum meninggal terus ya, masya Allah ya, luar biasa. Itu ya teman-teman sekalian, terkait dengan tabarruj ya. Bagi anak-anak ustadz di kelas 5, ada Giza, ada Arsyada, ada Zakiyah, ada Azra, ada juga Aklina, ya anak-anak ustadz yang ustadz sayangi. Silahkan ataupun antum harus menutup aurat antum karena antum sudah besar sekarang, sudah kelas 5. Kalau yang sudah balik apalagi, yang belum balik persiapan dari sekarang agar terus bisa menyempurnakan diri menjadi seorang muslimah yang baik ya, yang benar gitu ya. Bagi anak-anak di ikhwan di kelas 5, antum harus menjadi imam yang baik ya. Antum harus menjadi imam yang baik, dan antum harus berdakwah ya kepada keluarga antum agar antum mendapatkan pahala jariah juga gitu ya, dan keluarga antum menjadi keluarga yang soleh dan solehah insyaallah gitu ya. Baik, itu dia penjelasan dari Ustaz terkait dengan tabarruj. Kita akhiri dengan doa. Yuk sikap berdoa, doaan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.